يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ثم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta berselawat pula kita kepada habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahku jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mulkuhu arba'ami'ah sanah, dan kekuasaannya 400 tahun lamanya. Dialah penguasa tunggal bainal masyriq wal maghrib, di antara timur dan barat. Maka ketika itu datanglah seorang nabi berkata kepadanya, sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dia berkata, Arabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang yang lama berkuasa, orang yang lama menjadi pemimpin sehingga dirinya berubah dari makhluk menjadi khaliq. Maka ketika itu orang yang hebat kuasa dia punya, sehingga orang lain yang berada di bawahnya pun menganggap dia adalah Tuhan. Maka dia mengatakan, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah Rabb selain aku? Maka ketika itu apa yang terjadi? Allah binasakan. Allah kirim kepadanya ba'udah. Apa itu ba'udah? Allah mengatakan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Apa itu ba'udah? Nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan, memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Maka Allah Ta'ala kirimkan kepadanya seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke mulutnya, lalu masuk terus ke dalam tenggorokannya, masuk ke dalam kepalanya. Nyamuk itu pula yang menggigit otaknya. Dia tak bisa menerjemahkan kepada orang lain apa yang sedang dia alami. Ketika itu dia merasakan yang sungguh sangat sakit sekali. Dia ambilnya palu, dia ambil martil, maka dia martil kepalanya. Ketika itu orang yang melihatnya dianggapnya gila, dianggapnya tidak waras. Orang yang hebat, seorang raja memartil kepalanya. Dia hebat. Allah tidak matikan disambar petir, Allah tidak matikan dia dengan batu yang besar, tetapi Allah matikan
dia dengan binatang yang kecil. Berapa kita mampu mematikan nyamuk begitu banyak, tetapi Allah mau beritahu kepada orang yang mau tahu dan orang yang tidak mau tahu bahwa engkau hari ini yang menjadi penguasa, engkau yang hari ini punya kuasa. Ketika engkau menunjuk, semua orang pun akan terpana, semua orang pun akan terpana. Kenapa? Engkau punya kuasa, engkau punya uang, engkau orang yang kaya raya. Semua orang akan terpana kepadamu. Tetapi ketika itu Allah tunjukkan kepadanya, engkau yang hari ini punya kuasa, 400 tahun engkau berkuasa, tetapi ketika itu Allah punya kuasa, engkau akan binasa. Pemuda itu bernama Namrus. Ketika itu Allah binasakan, apakah dunia ini baik-baik saja? Tidak. Ternyata hari berganti, musim berubah. Allah melihat bagaimana orang-orang yang hidup di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, maka begitu kuasanya Namrus, ada pula yang lebih keji, yang lebih sadis daripada Namrus. Yusabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Kalau Namrus mengaku dirinya Tuhan, tetapi orang ini anak laki-laki disembelih, anak laki-laki dibunuh, dan anak perempuan dibiarkan hidup karena perempuan tak bisa melawan. Tetapi dia mengatakan kalimat yang berbeda, tetapi substansi maknanya sama. Apa yang pernah dikatakan oleh Namrus, dia berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Aku adalah Tuhan yang tinggi, tiada Tuhan selain aku. Maka menular apa yang dikatakan Namrus, menular pula kepada Farao. Al-Quran kita menyebutnya Fir'aun. Itulah disembelih anak-anak laki-laki karena Fir'aun takut kepada anak laki-laki. Dia pernah bermimpi di suatu malam akan ada seorang anak kecil yang mengambil mahkota di kepalanya. Artinya akan ada seorang lelaki yang akan menghancurkan, meruntuhkan kekuasaan yang dipimpin oleh Fir'aun. Ketika itu apa yang Allah katakan? Allah sebaik-baik pencipta skenario. Hari ini kita menyaksikan bagaimana televisi indah, skenario yang itu bagus, tapi tidak ada yang lebih indah selain daripada skenario yang telah Allah buat kepada kita. Maka dicatat di dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa. Dan ketika itu kami bisikkan kepada ibu Musa, ketika itu kami bisikkan di hati ibu Musa, an ardi'i, susukanlah anakmu, susukanlah Musa. Ketika itu Musa baru lahir, maka Allah mengatakan, fa'idha khifti alaihi, engkau takut kepada Fir'aun. Kalau engkau takut, khawatir terhadap Fir'aun akan membunuh Musa alaihissalam, fa'alqihi fil yammi, maka hanyutkanlah Musa yang kecil, Musa yang tiada daya dan upaya, hanyutkan dia di sungai Nil. Lalu Allah mengatakan, wala takhafi wala tahzani, jangan engkau sedih, jangan engkau takut, inna awadduhu ilaiki, sesungguhnya Musa nanti akan kami kembalikan, akan kami keluarkan seperti dahulu kala dia sehat, kami akan balikkan kepadamu wahai ibu Musa. Musa itu dalam keadaan baik, wajahiluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan Musa itu sebagai rasul, utusan untuk umat. Maka ketika itu sampailah Nabi Musa di tempat pemandian daripada istri Fir'aun. Lama menikah dengan Fir'aun, tetapi Allah punya kuasa. Ketika Fir'aun hendak mendatangi istrinya Asia, dia tak bisa mendatanginya, lama tak punya anak, maka diambillah Musa menjadi anak angkat daripada Fir'aun, dibesarkan.
dibesarkan, dihidupkan oleh Fir'aun. Ketika itu Musa pula yang menghancurkan bagaimana kekejaman Fir'aun kepada Bani Israel. Sampai singkat cerita, bagaimana Musa dikejar oleh Fir'aun masuk ke Laut Merah. Ketika itu Allah berfirman, wahai Musa, pukullah tongkatmu. Maka air yang seharusnya tidak akan bisa terbelah, maka Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ketika itu air terbelah, maka Musa dan kawan-kawan menyeberangi Laut Merah. Ketika itu Fir'aun masuk di tengah dan dipukul kembali tongkat itu, dan air pun bersatu kembali. Maka disitulah bagaimana Fir'aun amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku percaya kepada Tuhan Musa, kepada Tuhan Harun, Allah. Maka sebenarnya kita, siapapun orangnya, walaupun dia tak beriman, ateis, artinya tidak Tuhan, keyakinan ateis, orang yang tidak berkeyakinan ada Tuhan. Sesungguhnya fitrah manusia ada mengatakan dirinya ada Tuhan, ada Allah. Karena apa? Dunia ini takkan mungkin hampar begitu saja tercipta. Bagaimana daun, bagaimana pohon bisa tumbuh ke atas, tidak ke bawah, buahnya ke atas, buahnya bisa dimakan. Siapa yang memberi rasa? Ada rasa manis, ada rasa kecut, ada rasa jambu. Semua itu pasti ada yang mengatur, semua itu pasti ada yang memberinya. Maka begitu juga yang dikatakan Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Maka hari ini bagaimana Fir'aun dijadikan contoh untuk kita yang hidup, bahwasanya mereka yang sombong, mereka yang angkuh, kekuasaan di puncaknya, kekuasaan di tangannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan contoh, dulu yang Musa kecil, dulu yang Musa tidak berdaya, hanyut di sungai Nil, maka air itu pula yang mematikan Fir'aun. Air itu ingin berkata, engkau yang dulu sombong, bagaimana peninggalan Fir'aun? Piramida masuk kategori 7 keajaiban dunia. Sungguh takjub luar biasa. Tetapi air itu pula yang menenggelamkan, yang mematikan Fir'aun di Laut Merah. Sebodoh-bodohnya anak kecil, dia tahu ketika minum hendak masuk air itu ke saluran pernapasan, Allah punya kuasa. Tersedak itulah kuasa Allah. Ada saluran pernapasan, ada saluran minum. Ketika saluran air itu mau masuk ke dalam paru-paru, maka tersedak itulah kuasa Allah. Fir'aun tak mampu melawannya. Maka diperiksa oleh ahli, ternyata di dalam paru-paru orang itu ada kadar garam, dan orang itu Al-Quran mengatakannya akan kami jadikan dia sebagai pemisahan. Itulah Farao, Fir'aun. Itulah maka sampai hari ini kalau kita pergi ke Mesir, maka jenazahnya dimumikan, dijadikan contoh untuk kita orang-orang yang hidup, orang yang akan melintasi alam dunia ini. Alam ada 5, satu di antaranya adalah alam dunia. Semua kita akan pergi, semua kita akan pulang kembali kepada Allah. Dunia berputar, ada lurus, ada pula bengkok, ada hitam, ada pula putih. Mati Namrus, mati juga Fir'aun. Apakah dunia itu begitu-begitu saja? Timbul orang sombong, angkuh, seorang pemuda perkasa, hebat, maka dia datang dengan pasukan bergajahnya, ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman, dipindahkan berseberangan dengan laut. Ketika itu dia jadikan bisnis untuk kuasanya. Maka keluarlah Abdul Muthalib, kakek daripada Rasulullah SAW, sambil membawa kunci Ka'bah. Dia bermohon, mengarahkan tangan ke langit. Inna hadzal bait rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada yang menjaga, Ka'bah ini ada yang melihat, Ka'bah ini ada yang mengintai. Dialah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka diabadikan di dalam surah Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika itu kami kirimkan kepada mereka burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Maka ketika itu burung ababil itu membawa batu yang panas dari api neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka para pasukan tentara mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, seperti daun yang digeranyam dimakan satu persatu bolong. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan orang yang mengatakan dirinya kuat, orang yang mengatakan kami jumlahnya terbanyak di dunia ini, semua bisa kami buat, semua bisa kami tiru, semua bisa kami ciptakan. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cobaan, berikan musibah yang bakteri tak dapat dilihat oleh mata, tak dapat dilihat oleh kita, tetapi itu pula yang memporak-porandakan ekonomi, yang menghancurkan aktivitas. Seharusnya kita bisa melakukan walimatul urus, kumpulan dengan orang-orang yang kita kenal, tetapi itu semua sudah tak lagi dapat kita rasakan. Maka doa kita, orang yang hari ini sombong, orang yang hari ini angkuh, punya kuasa, itu semua akan hilang, itu semua akan hancur. Maka syair lagu mengatakan, janganlah engkau hendak disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah akan datang mengusung. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفعنا عن الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر خاصة إلى جماعتنا صلاة الجمعة يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.